video kali ini saya akan membahas tentang penerapan PAK model damai dalam mata kuliah PAK dalam masyarakat majemuk. Nah, video ini sama saya buat juga untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester kami. Oke, langsung aja yuk kita masuk pada pembahasannya. PAK model damai hal ini lebih bersifat sebuah pendekatan dalam membangun sebuah masyarakat yang damai dan rukun, serta sebagai sebuah pendekatan untuk resolusi konflik. Nah, damai sendiri merupakan sebuah istilah yang sudah sering sekali kita dengar ataupun kita ucapkan. Nah, pengertian dasar dari kata Ibrani yaitu shalom yang berarti sehat atau utuh ataupun keadaan baik. Nah, dalam bahasa Yunani digunakan kata eirene yang juga memberikan makna yang sama dari pengertian shalom ini tadi. Dalam bahasa Inggris mereka menggunakan kata reconcile, kedamaian dalam arti yang luas sendiri yaitu ketenangan ataupun tiada gangguan. Kedamaian adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup ciptaan Tuhan Allah. Oleh karena itu, kita manusia sebagai satu-satunya ciptaan Allah yang berbudi, selain itu juga berperasaan. Damai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak adanya peperangan, keadaan yang aman, keadaan yang rukun. Model damai ini sendiri sebagai model PAK dalam masyarakat majemuk multikultural mempunyai beberapa alasan utama, yaitu model damai menciptakan koinonia atau persekutuan. Nah, secara umum koinonia dapat diartikan sebagai persekutuan, namun lebih dari ini, dalam iman Kristen istilah ini memberikan penekanan makna bahwa sesungguhnya umat manusia itu adalah keluarga besarnya Allah. Manusia mampu menyatakan kehidupan yang rukun, kehidupan yang damai, kehidupan yang menampakkan jati diri sebagai suatu keluarga Allah tercermin dalam pengertian gereja yang merupakan sebuah tubuh Kristus seperti itu. Dalam Roma 12 ayat 4-8 kita bisa melihat pengertian damai ataupun Alkitab menjelaskan tentang damai ini sendiri. Kemudian dalam Korintus 12 ayatnya yang ke 12-31 juga menyatakan demikian. Nah, untuk menghadirkan hidup yang rukun antar umat beragama, maka model berteologi damai ini dianggap sangat memiliki peran yang penting karena dapat mewujudkan dari maksud damai tersebut. Nah, model damai sendiri menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah atau shalom. Dalam kitab Injil yang berbahasa Yunani digunakan istilah kata Basileia Thoteu. Dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata Kingdom of God. Nah, pengertian tentang kerajaan Allah ini lebih merujuk pada God's Kingship, yaitu pemerintahan Allah. Melalui model damai akan lahir pemerintahan Allah itu sendiri. Nah, dalam hal ini peran Allah sebagai raja yang memerintah kehidupan seluruh ciptaan tangannya, tetapi juga menyatakan shalom bagi umatnya. Pemerintahan Allah itu nyata melalui damai yang diberikannya melalui hidup dan karya Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah yang diutus datang ke dalam dunia, kemudian membawa damai dari Allah bagi manusia dan untuk mendamaikan hubungan manusia dengan Allah yang sudah lama terputus karena dosa. Nah, dengan demikian, melalui damai Allah yang berempati dengan manusia memberikan mereka mendapat sebuah kesempatan untuk hidup dalam anugerah Allah dan hidup sebagai suatu keluarga Allah dalam persekutuan dengan Allah dan di bawah pemerintahan Allah yang terus menghadirkan damai, sukacita, dan bahagia bagi umatnya. Nah, beberapa akronim prinsip dari manfaat dan keunggulan penggunaan model damai ini kita bisa melihatnya antara lain yang pertama yaitu dialog. Dialog ini merupakan salah satu metode yang dapat menyelesaikan suatu persoalan dalam hidup bermasyarakat demi terwujudnya suatu keadaan damai. Maka dialog telah berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi dan perjumpaan dalam mewujudkan segala bentuk karya yang baik. Bayangin deh kalau misalnya jika kita nggak berdialog atau kurang komunikasi dengan orang sekitar kita, pasti kita akan merasa sangat asing rasanya. Terus apalagi kebanyakan orang modern sekarang menggunakan handphone sebagai sarana komunikasi. Nah, ini menurut saya kurang efektif dibandingkan dengan kita berbicara secara langsung. Nah, karena kita bisa saling memahami karakter dari
lawan bicara kita. Begitu karena juga dengan menyelesaikan persoalan, misalnya jika komunikasi lewat media sosial, maka akan ada rasa canggung ketika nanti kita sudah bertemu, meskipun masalah sudah diselesaikan, tetapi pasti akan ada salah satu di antara kita yang canggung atau enggan gitu untuk menyapa terlebih dahulu. Nah, dialog dalam penerapan Pak Model Damai ini sendiri hadir sebagai suatu sarana untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan guna membangun kehidupan bersama dan mencegah konflik di antara sesama manusia, tetapi juga untuk sebagai kebaikan bersama seperti itu. Nah, dan dalam bentuk kehidupan yang demikianlah akan nampak suatu wujud dialog karya yang bersifat religiositas, yaitu sikap memuliakan Tuhan dengan saling melayani ataupun memberikan ataupun menerima dalam kebersamaan sekalipun berbeda dalam berbagai bentuk keragaman, terutama masalah dogma atau ajaran iman. Nah, kemudian yang kedua yaitu adil. Berbuat adil berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Kenyataan dalam bidang keagamaan membuktikan bahwa sikap ketidakadilan sangat nampak jelas ketika agama tertentu dijadikan sebagai inferior dengan agama lain yang menjadi superior. Itu bahwa agama tertentu berusaha menguasai dengan semena-mena agama lain atau aliran lain yang ada di sekitarnya. Bahkan agama tertentu seperti minoritas dan kewajibannya dibatasi, sehingga menimbulkan perasaan tidak adil dalam kehidupan umat minoritas yang berdampingan pada relasi sosial serta berujung pada desintegrisasi bangsa. Tidak jarang di Indonesia hal ini banyak kita jumpai. Maka seutuhnya Pancasila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak atau belum sepenuhnya kita rasakan bersama ya sebagai penduduk negara ini. Nah, ada masih banyak sekali ketidakadilan dalam negeri ini jika kita tinjau dari segi apapun itu. Nah, ketidakadilan ini tentulah telah memberikan peluang dan sekaligus menjadi salah satu potensi utama pemicu munculnya kerawanan dan konflik keagamaan, tetapi juga telah menciptakan konflik sosial akibat dari berbagai kesenjangan atau ketidakadilan yang seakan telah dibiarkan begitu saja tanpa mencari solusinya. Nah, inilah yang tentunya menjadi PR untuk anak muda generasi penerus bangsa, terutama umat Kristiani ya, karena kitalah yang harus menciptakan keadilan bagi negara ini. Oke, yang ketiga yaitu mengasihi. Mengasihi sangat penting bagi kehidupan setiap umat, karena jika tidak ada kasih, maka orang tidak akan takut kepada perbuatan jahat atau dosa. Nah, perbuatan kasih sendiri harus nyata dalam kehidupan, baik secara pemikiran, perkataan, kemudian perbuatan kita untuk saling menghargai, untuk saling mencintai, menghormati, kemudian melindungi dan juga menjaga. Nah, dengan ini maka hidup yang rukun dan damai dapat mewarnai seluruh bidang kehidupan. Kemudian yang keempat yaitu rasa aman. Nah, rasa aman sendiri merupakan suatu suasana hidup yang tenang, nyaman ataupun tentram bersama dengan orang lain. Nah, sebagai umat beragama wajib memiliki moral yang baik, karena moral sangat berhubungan dengan perilaku hidup yang kita hasilkan. Nah, dengan bermoral, setiap umat Tuhan dapat membedakan mana perbuatan yang dikehendaki Tuhan dan mana perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Nah, moral ini sendiri terkait dengan nilai kehidupan yang dapat diterima oleh orang lain, seperti kehidupan yang saling mengasihi, kemudian saling mencintai, berempati, solider, membagi rasa, dan memperjuangkan kebaikan, sukacita yang mendatangkan kesejahteraan. Orang yang bermoral sudah selayaknya memandang sesama sebagai saudara dan menghilangkan sikap saling curiga karena berbagai kepentingan, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu inovasi ataupun menghasilkan suatu perubahan. Nah, setiap pribadi perlu membawa perubahan yang bermanfaat dan memperbaharui kehidupannya. Nah, sebab pada akhirnya pembaruan ini akan mendatangkan sebuah kebahagiaan bersama, sukacita bersama, kemudian keharmonisan, kedamaian sebagai umat beragama. Dan dengan ini semua maka segala tindakan yang tidak membawa perubahan itu harus kita tinggalkan.
Nah, sebagai contoh, sikap ingin menang sendiri, kemudian menciptakan konflik, mengatasnamakan agama. Nah, hanya akan merugikan kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dan masyarakat. Ada 3 prinsip perubahan, yaitu yang pertama, mau diubah, yang kedua, mau berubah, dan yang ketiga yaitu mengubah atau melakukan dan menghadirkan perubahan demi kerukunan dan kedamaian bersama. Oke, itu dia pemaparan materi yang dapat saya berikan. Saya sangat berharap kalian semua yang nanti menonton video ini dapat mendapatkan pelajaran yang baru, kemudian pemahaman yang baru, dan saya sangat berharap semoga video kali ini juga dapat mengubahkan hidup kita bersama ya, hidup kita semua lah ya, untuk kita belajar lagi hidup menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan hidup dalam damai itu sendiri. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.